Ya, halo sobat yang luar biasa, senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua dimanapun berada. Pada kesempatan saat ini pastikan tetap semangat di dalam beraktivitas ya. Oke, senang kembali bersama dengan saya, Master Joe ya, buat rekan-rekan semua. Pada kesempatan saat ini saya akan sharing kepada kita semuanya mengenai penggunaan aplikasi dari 3ds Max. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajari tips bagaimana agar kita dapat memvisualkan sebuah objek tiga dimensi secara real untuk pendekatan yaitu sebuah material kaca ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita nanti memodelkannya, ini wujudnya hampir menyerupai 100% itu seperti objek kaca. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh yaitu sebuah teko kaca bersama ada beberapa cangkir seperti yang kita lihat di monitor ya, di layar ya. Nah, ini adalah posisi sebelum saya render ya teman-teman ya. Tetapi saya sudah menerapkan yang namanya fungsi dari material editor ya teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan ajarkan sama teman-teman. Kita akan preview dulu bagaimana sih hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Oke, iya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, nampak ya? Nah, jadi ini adalah tampilan rendering ketika saya menekan F9 pada keyboard saya. Nah, kita bisa melihat ini wujudnya ini real ya teman-teman ya. Mendekati 100% seperti teko kaca sama cangkir kaca seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan untuk membuatnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman boleh disimak karena ini ada beberapa tahap dan cukup singkat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan reset dulu untuk halamannya, teman-teman, ya. Atau saya buang aja nih, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya delete aja. Kita akan buat baru, teman-teman ya. Nah, jadi untuk membuat objeknya ini udah ada objek template ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu buat dari awal lagi ya, apakah menggunakan metode latte, extrude lock dan sebagainya. Cukup kita menggunakan objek tipot yang sudah ada itu dari geometri ya, dari standar primitif. Nah, pastikan kita di sini memilih yang namanya geometri. Nanti standar primitif nih ada yang namanya tipot ya teman-teman ya, ada namanya tipot. Nah, jadi kita tinggal buat aja teman-teman ya, tinggal di drag aja di lembar kerja kita di sini di perspektif ya, kaki kiri tahan lebarkan. Mungkin nah, kok tiba-tiba Master Joe kok jadi cangkirnya? Iya nih kebetulan tadi sudah saya edit ya. Nah di apanya di propertinya. Jadi teman-teman ini kita balikkan seperti ini. Ya, ini saya hidupkan dulu spot dan lead-nya. Nah, karena memang tipot ini bisa kita edit gitu ya. Kita hilangkan bagian-bagian tertentu teman-teman. Sehingga hasil yang didapatkan bisa seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini teman-teman, nah ini saya copy dulu. Menjadi 3 objek ya. 2 objek nanti hasil copy itu menjadi nanti cangkir ya teman-teman ya. Nah, kita copy dulu lah satu seperti ini ya. Kita copy objeknya, copy ini oke. Ya, teman-teman kemudian kita resize menggunakan select and uniform scale. Kita kecilkan ya, kan nggak mungkin tekonya sama besarnya sama cangkirnya ya. Kan nggak lucu gitu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini biarkan aja dulu ya, nggak mengganggu dia ya. Tapi kalau pun langsung mau diedit nggak apa-apa, bisa juga ya. Ketika sudah kita copy, kita pilih objek yang bersangkutan ini yang hasil objeknya, masuk aja ke modify ya. Jadi di sini tipot partnya pada parameter teman-teman bisa uncheck itu bagian spot ya, itu spot itu muncungnya itu ya, kemudian lead teman-teman seperti ini. Nah, kan udah jadi cangkir gitu ya cara cepatnya ya. Jadi nggak mesti lagi kita love kayak gitu atau kita latih ya. Nah, itu memakan waktu. Nah, ini saya gandakan aja langsung. Ya, jadi menggandakan teman-teman, jangan lupa kita tekan yang namanya shift ya. Shift begitu digeser. Nah, seperti ini udah jadi, agak-agak digeser aja lah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan belum pengaplikasian dari material fungsi dari untuk mendapatkan kaca atau gelas ya pada penempatan skinnya ya. Coba kita render teman-teman. Nah, nampak kan hasilnya kan? Bener-bener masih 3D model yang masih ya kasar lah seperti itu ya. Nah, apa yang kita desain seperti ini hasilnya. Masih menggunakan warna dasar. Ya, contoh misalnya saya kasih warnanya ini, misalnya warna hijau. Ya. Nah, untuk tekonya, coba kita render. Ya, dia masih menggunakan warna ini. Warna dasar seperti itu. Ya, dari palet yang kita gunakan di 3ds Max. Nah,
Ini yang akan kita nanti teman-teman konversi menjadi skin ataupun penerapan dari material yang namanya kaca. Ada beberapa tahapannya. Loh, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, kita langsung buka tekan shortcut material editor ya, itu dengan menekan M pada keyboard teman-teman. Nah, di sini ini udah ada yang jadi, tapi saya akan mengulangi kembali ya kepada teman-teman semua. Nah, di sini saya akan mengambil yang namanya slot baru ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya baru pertama kali buka material editor, mungkin tampilannya seperti ini, agak berbeda list. Jangan panik teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang namanya menu modes ya. Nah, di modes ini nanti diklik kiri aja sekali nanti compact material editor. Otomatis nanti tampilannya akan menjadi seperti punya saya ya teman-teman ya. Nah, jadi karena yang pertama yang sudah terpakai, saya sekarang pakai slot baru. Nah, jadi begitu kita sudah pilih slot baru, tempat nanti akan diimplementasikannya fungsi dari skin kaca ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama di setting kita akan mengubah yang namanya di situ fungsi dari sorry, agak gatal tenggorokan saya, sorry guys ya. Dari fungsi dari ambient-nya sama diffuse-nya. Nah, di sini kan sudah terkonek ini ya teman-teman ya. Ini nggak usah diganggu, ini sudah terlink. Nah, kita cukup klik ini aja ya. Nah, ini palet warnanya, kita klik kiri sekali. Nah, kita arahkan dulu ini pick masternya ini dari tengah ke atas. Nah, jika tepat dia akan berubah menjadi hitam seperti ini. Ya. Nah, oke, kemudian kita okekan teman-teman ya. Kita okekan. Kemudian langkah selanjutnya, nah, jadi kan kalau kita perhatikan ketika ambiennya ini diubah, otomatis diffuse-nya pun mengikut karena kan kita sudah linkkan di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman, nah apalagi yang harus kita atur? Nah, yang harus kita atur selanjutnya itu di yang namanya specular highlight-nya. Nah, jadi di specular level-nya ini sama di glossiness-nya ini kita naikkan poin parameternya. Ya teman-teman ya. Nah, bisa kita tekan kayak gini satu-satu ke atas, tapi sampai kali kayak gini kan. Nah, kita naikkan dia, ketik aja manual. Misalnya ini kita masukkan value-nya 150. Ya, ini sudah saya coba langsung ya. Nah, 150 kan udah langsung berubah di sini ya, di slot keduanya ini teman-teman ya. Kemudian di glossiness-nya ini kita buat aja sekitar 50 dan cukup lah enter. Nah, kita bisa lihat ya, jadi hamburan kayak cahaya pantulannya itu dia lebih terpusat di tengah dan lebih kecil seperti itu. Nanti teman-teman nggak apa-apa untuk fungsinya ini bisa diatur lagi sesuai dengan value kawan-kawan ya. Nah, apalagi langkah selanjutnya setelah kita tadi mengatur specular levelnya, poinnya tadi 150, glossiness-nya itu 50. Nah, kita sekarang ubah di sini yang namanya opacity-nya, teman-teman. Nah, opacity-nya di sini kan dari cepet kita naikkan, kita turunkan 30. Nah, jadi ya, kita enter. Nah, otomatis kan seperti ini. Nah, coba kita tes ya, kita tes dulu. Nah, ini tinggal drag and play aja ya. Dari sini klik kiri tahan, di drag seperti ini. Nah, kan sudah dapat fungsi transparannya ya. Kita lihat dulu teman-teman. Iya, udah bening dia ya. Nah, sifat dari kaca ya seperti kita bisa lihat tembus seperti itu ya. Kecuali memang kacanya udah di shade, itu nggak tembus seperti itu. Nah, ini kan udah transparan dia nampak ini ya. Nah, tetapi belum kelihatan skin material kacanya secara real ya. Secara sketsa ya udah memang gitu transparan. Nah, kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya. Ditutup dulu hasil rendernya, tekan lagi M teman-teman seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, ya kita gulir menu kita ini di render tetap ya. Ini agak ke bawah sedikit. Nah, digulir di situ ada nanti yang namanya fungsi dari Max. Nah, sedikit informasi buat teman-teman, mungkin untuk DDS Max 2016, kebetulan saya menggunakan yang versi 2016, mungkin kalau teman-teman menggunakan versi yang di bawahnya, katakan yang 15, 14, 13, 12, 11, nah, mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, karena kemarin saya pernah coba, itu ada beberapa letak dari poin-poinnya ini agak berbeda. Nah, teman-teman gak usah bingung, nanti tetap ikuti aja parameternya seperti tadi ambient-nya, kemudian diffuse-nya tadi ya, specular level, glossiness mungkin letaknya agak sedikit berbeda sama settingannya, tapi pada dasarnya sama sih. Ya, yang membedakan itu hanya user interface-nya aja seperti itu. Ya teman-teman ya. Oke, ini sekedar info aja supaya teman-teman nggak kebingungan nanti seperti itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, tadi saya arahkan ini di Maps, kita buka tanda plusnya, nanti akan ada banyak lagi power seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman jangan bingung, di sini untuk fungsi untuk membuat ini lebih real menjadi sebuah kaca gitu ya.
kita menggunakan fungsi dari refraction. Nah, ini dicek ya refraction. Oke, nah dicek kan langsung ada sedikit perubahan nampak ya pada gambar kita ini ya. Nah, kemudian di sini setelah refraction ini poinnya biarkan 100. Di situ ada comment button, tombol non, diklik aja yang sejajar dengan refraction ini. Diklik kiri sekali nanti muncul seperti ini. Ya, biasanya kalau buka pertama kali untuk material atau map browsernya ini agak sedikit lama ya teman-teman ya. Ditunggu aja kalau baru pertama kali buka, bisa nanti mungkin sekitar 10 detik. Jangan bingung kok tiba-tiba kok lama kali ini, apa yang salah? Nggak ada yang salah, butuh waktu aja untuk membukanya jika pertama kali. Ini karena tadi saya udah buka berkali-kali, jadi ketika memanggil atau recall kembali itu gampang teman-teman. Nah, begitu udah kita panggil teman-teman, di sini kita pakai fungsi yang namanya ray trace. Ya, jadi begitu udah kita panggil, tekan non-nya tadi yang sejajar dengan refraction, muncul ini, cari nanti namanya ray trace. Dipilih. Jika udah dipilih ray trace, di-OK-kan. Oke, berarti udah selesai. Nah, ini sudah jadi yang namanya sebuah pengaturan settingan skin material ini dalam bentuk wujud kaca, teman-teman. Sehingga teko kita ini, teko tadi warnanya solid, itu nanti berubah menjadi objek teko kaca seperti itu. Lebih wujudnya itu mendekati real 100%. Kita coba. Langsung aja yang kedua ini, kita apply gini, langsung kita drag. Ya, langsung kita lepas seperti ini. Nah, coba kita tes dulu, kita render ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak jadi ya kita ulang lagi dari awal. Kalau jadi ya syukur kita lanjut. Ya, nah 9. Nah, dia memang agak lama sedikit, tunggu beberapa detik. Nah, jadi ya teman-teman ya. Oke, kalau berhasil tadi prosedur yang saya bilang sebelumnya nih jadi nih. Nah, ini kan nampak nih ya gambar dari teko yang udah jadi teko kaca mendekati real 100%. Ya, katakanlah 95% ya. Nah, dua ini lagi kan belum, ini kan masih warna solid. Ya, gampang, tinggal panggil aja fungsi material yang tadi. Tinggal tekan M, ya, ini langsung tinggal klik kiri yang di sini ya, di slotnya yang kedua ini klik kiri tahan, lepaskan pada setiap gelas. Udah jadi teman-teman ya. Nah, jadi kita render sekali lagi ulang. Nah, jadilah satu set yang namanya teko ya. Beserta ada 2 gelasnya ya teman-teman ya. Cukup mudah ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi ini bisa menambah yang namanya pengetahuan kita pada kesempatan sore hari ini, apalagi kita mungkin berkecimpung di dalam 3D modeling design. Mungkin kita ada sebagai desainer atau modeling untuk sebuah produk. Ini sangat berhubungan dengan yang namanya pengembangan dari keprofesionalan kita teman-teman ya. Jadi saya Mas Tarjo berharap apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini bisa menambah pengetahuan kita ya, dan jangan lupa ambil langkah pertama untuk mencobanya karena ini cukup dan sangat gampang untuk dipahami dan dilaksanakan teman-teman. Itu saja yang bisa Mas Tarjo sampaikan. Sampai jumpa di lain episode. Tetap semangat, salam sehat buat kita semuanya. Thank you.